Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam kasih-Nya. Ya, kali ini sahabat yang dikasihi Tuhan, kita akan membahas tentang Piala Dunia yang lagi hangat-hangatnya saat ini sahabat yang terkasih dalam Tuhan ya. Nah, saya mencuplik sebuah video di mana dalam video ini Ustadz dan ada 3 orang temannya, saya lihat ini juga pejabat sahabat ya, dari negara tetangga kita, membahas Piala Dunia, tetapi yang dia bahas adalah jersey dan bendera di jersey seperti yang saya pakai ini sahabat ya. Cukup lucu sekali sahabat. Yuk kita tonton saja. Tim yang bertanding dalam Piala Dunia, ada 6 tim saja yang ada salib pada jersey dia, mengikut hemat saya lah, iaitu Norway dan Belgium dan Sweden dan Brazil dan Portugal dan satu lagi Switzerland. Okey. Jadi soalannya Portugal ni ada lambang salib pada dadanya, pada logo. Salib ini memang salib, bukan kebetulan. Sebab saya sudah pergi lama dah dulu dalam website official yang resmi, iaitu tim bola sepak kebangsaan Portugal resmi. Ada gambar tim, ada gambar maknanya coach dan sebagainya. Bila kita pergi kat logo dia tu, kita klik logo, dia akan keluar history of the logo, iaitu memang salib Kristian. Dan salib yang ada pada baju tim Portugal itu salib Saint James namanya. Saint James ni maksudnya orang suci, wali dalam agama Kristian. Kita banyak dengar Saint James, Saint Peter. Tu Saint tu maksudnya tok wali, dia panggil santo atau saint. Kita panggil orang suci atau wali Allah. Nah, jadi dalam kepercayaan dia, dalam saint-saint ni ada 12 orang rasul. Bagi dia lah kepercayaan agama Kristian, salah seorangnya nama Saint James yang sangat dimuliakan. Dia ni ada riwayat dinyatakan anak kepada Rasul Yohanes, kerana besar sekali murid Nabi Isa AS, Jesus Christ ini. Bagi pandangan Kristian ada 4 orang murid besar, dan 4 orang inilah jadinya 4 Injil Kristian, iaitu Injil yang pertama Injil Lukas, Injil Matius, Injil Markus dan Injil Yohanes. Yohanes punya anak ni lah nama Saint James menurut satu riwayat. Jadi dapat pada dia daripada 12 orang rasul kepercayaan Kristian yang menyampaikan ajaran-ajaran daripada ajaran Nabi Isa, keluarlah 12 orang rasul tadi. Jadi daripada lambang si Kristian, cross Saint James inilah diletakkan pada jersey Portugal. Memang sahih. Okey. Itu cerita dia. Jadi apabila adanya lambang-lambang ajaran agama lain, kita eloknya orang Islam tidak pakailah. Adapun yang pakai ni orang Kristian, maka menasabahlah pasal dia orang Kristian. Kita orang Islam tidak memakainya. Macam orang Brazil lah, dia tak sambut Maulidur Rasul kerana dia bukan orang Islam. Jadi tak pelik Nah, yang peliknya kita pergi sambut Christmas. Itu baru pelik. Jadi bila dah sahih, jadi cek balik ada 6 tim, ada gambar salib. Seeloknya jangan pakai. Bermakna ada 18 lagi tim, bajunya tidak ada salah apa-apa, boleh pakai. Wallahualam. Nah sahabat yang dikasihi Tuhan, ya cukup membagongkan ya. Negara-negara maju sibuk membahas tentang prestasi, tentang Piala Dunia, apakah negara kita masuk, apa prestasi yang sudah kita lakukan, sampai di mana petualangan kita untuk masuk Piala Dunia. Itu yang dibahas oleh negara-negara maju sahabat ya. Nah, Pak Ustadz ini mengajari umatnya bagaimana sibuk membahas logo salib yang ada di jersey pemain sepak bola. Kita tahu di Malaysia sahabat ya, penggemar Cristiano Ronaldo itu mayoritas sahabat. Shoo. Nah itu sahabat yang terkasih ya. Dan ya memang benar apa yang dikatakan oleh Bapak Ustadz ini sahabat ya. Benar yang dia ceritakan itu tentang salib. Tetapi Pak Ustadz tidak bisa keluar dari lambang-lambang salib. Pak Ustadz pikir salib itu hanya yang begini saja. Salah Pak Ustadz. Nih saya tunjukin Pak Ustadz ya. Ya sekali Pak Ustadz tuh. Lambang ini juga sering digunakan dalam bendera, perhiasan, dan arsitektur di berbagai. Banyak sekali Pak Ustadz.
ada juga yang begini ya. Nah, banyak logo-logo salib itu. Apa itu jangkar kapal, itu juga kan salib. Nih seperti ini kan ada nih. Nah, banyak pesawat terbang itu juga kan kayak salib itu. Tiang listrik juga kayak salib. Nah kalau kita lihat mereka ini sahabat ya, saking fobianya dengan salib tetapi suka dengan sepak bola. Nah kita lihat ini ada seorang konten kreator yang sangat terkenal sahabat ya. Aku bilang, kita lihat waktu ini. pertama Jerman lawan negara UMKM itu Lihat ini. kalah 2-1 kan sudah ditahu kualitasnya Jerman seperti apa. Jerman memang brand, tapi dia brand yang Nah itu seorang konten kreator yang sangat terkenal sahabat. Saya suka sekali menonton dia karena lucu ya. Dia penggemar Portugal. Tetapi saudaraku lihat itu di jersey-nya dia tutup itu ya, logo salib di atasnya jadi seperti begini sahabat ya. Nah itu juga masih lambang salib. Bepom. Nih ada juga lambang salib begitu. Ada yang seperti Y ya kan. Nah udah lihat itu ada seperti Y, ada juga T ini kan. Nah ini T. Nah ada juga Y gitu kan. Nah ada X, ada gini, ada yang seperti pesawat terbang, ada yang begini, ada yang begini. Itu banyak lambang salib. Nah, jadi hidup kita ini tidak bisa lepas dari salib. Persimpangan itu juga salib. Nah, tiang listrik salib, tiang jemuran modelnya salib. Rumah itu ya, rumah jendelanya itu kayak salib juga begini saudaraku. Pintu juga kayak salib. Semuanya ini berdiri teguh, bangunan ini, tempat tinggal kita ini semua karena modelnya itu kayak salib. Ini atap rumah ini kan kayak salib juga di atas ini untuk ngatap rumah itu kan ditaruh begini tuh ada salib juga begini. Nah itu saudaraku yang terkasih, udahlah Pak Ustadz, bagaimana negara Malaysia bisa maju, itu yang harus Anda pikirkan, bisa juara Piala Dunia. Kalau memang Anda ingin bawa agama, ya bagaimana nih di Piala Dunia ini semua orang syukur, sujud, mengucapkan takbir Allahu Akbar ketika juara Piala Dunia. Jangan haleluya haleluya terus setiap 4 tahun. Nah itu mulai Anda pikirkan, jangan sibuk dengan jersey ini, logo-logo salib. Semua yang Anda gunakan itu pencipta dari orang yang mencintai salib Pak Ustadz. Teknologi ini semua buatan orang yang mencintai salib. Gitu. Jersey saya ini saudaraku ya, banyak sekali sengaja saya koleksi, tetapi khusus yang berlambang salib. Ada klub Italia itu beberapa ya, meskipun saya bukan fans dari beberapa klub itu, tapi kalau apanya lambangnya itu salib saya beli. Ada juga itu Norwegia, saya punya saya saudaraku, itu kan salib juga ya. Wah saya beli saudaraku, supaya makin panas mereka melihat. Tiap hari saya pakai baju bola yang ada salibnya. Kalau tidak baju bola sahabat ya, mereka bisa marah sahabat ya, dan beresiko juga buat saya. Tetapi karena ini baju bola ada salibnya, mereka bilang itu baju bola itu. Sama kayak baju AC Milan yang sering saya pakai itu ya kan, baju bola kan salib besar begini. Baju Inter Milan juga saya ada punya itu saudaraku yang salib begini ya. Nah itu saudara yang terkasih, jadi sangat luar biasa sekali pembahasan dari Pak Ustadz ini yang berkata bahwa jangan dipakai itu jersey-jersey yang ada lambang salibnya, jangan dipakai, takut nanti bisa masuk neraka. Kalau kita pikir-pikir sahabat ya, bagaimana dengan saudara kita umat muslim yang tinggal di Swedia, itu bendera kan bendera salib, di Inggris itu juga kan salib ya, Portugal, di Nordik seperti Norwegia, Islandia, Finlandia. Nah, itu bagaimana itu? Kalau orang Kristen sekonyol mereka ini sahabat ya, wah kasihan itu. Pemain timnas yang bermain timnas untuk Maroko, itu kan benderanya lambangnya apa? Di jersey-nya itu kan lambang bulan dan bintang sahabat. Apa masuk neraka itu yang Kristen jadi atlet timnas membela Maroko itu? Ada yang Kristen di Arab Saudi juga ya, tulisan Arab itu, lafaz Allah itu kan di bendera mereka. Tuh ada yang Kristen juga di situ sahabat, dia cium ini kalau cetak gol gitu. Apa masuk neraka karena itu? Tidaklah sahabat.
tidak masuk neraka. Alkitab juga menyuruh kita untuk membela bangsa dan negara. Kita harus cinta bangsa dan negara kita. Kita nggak boleh pengkhianat negara dan bangsa. Di mana Tuhan tempatkan kita, cintailah negara dan bangsa tersebut. Jangan jadi pengkhianat di negara tersebut. Orang Kristen yang membela Arab Saudi, Kristen Arab, tentu saja dia bangga. Meskipun bendera itu, saudaraku, bukan bendera Kristen. Baju yang mereka pakai bukan baju dengan bendera Kristen. Maroko, negara-negara lain, ya seperti Turki, sahabat ya. Itu kan lambang-lambang Islam semua itu, bulan dan bintang kan. Bagaimana dengan itu? Tetapi Kristen, puji Tuhan sahabat ya, tidak sekonyol itu. Belum pernah saya dengar ada pendeta, hati-hati kita warga negara Arab, benderanya itu sudah bendera Islam, bisa masuk neraka kita, jangan pakai, jangan ke sana. Tidak sahabat. Makanya kan beberapa apologet itu ya, apologet Kristen, dipersekusi dari Indonesia, pergi ke tempat yang enak, tempat saudara seimannya di Amerika, di Eropa ya kan. Marah apologet Muslim yang ada di Indonesia ini. Wah, udah diusir dari Indonesia malah ke tempat yang lebih enak. Saya jawab, ya kalian dong pergi mengungsi ke Suriah, pergi ke tempat saudara seiman kalian, ke Afghanistan, ke Pakistan, pergi ke sana, ke Iran gitu ya. Nggak mau mereka. Mereka maunya kemana? Ke tempat yang enak-enak. Tempat apa? Tempat yang orang-orang yang mencintai salib. Kan konyol. Seperti imigran di Inggris itu ya. Kan lucu. Udah jelas bendera Inggris itu salib. Nah, tetapi saudaraku, mereka konflik di Arab sana. Mereka sama mereka saling perang. Larinya ke negara salib. Nanti lama tinggal di situ protes dia. Kok bendera ini salib katanya. Terus mereka protes, tegakkan hukum syariat Islam di negara ini katanya. Itu yang terjadi di negara-negara Eropa dan Amerika saat ini sahabat. Itu yang terjadi. Bukan membangun bangsanya kan, seharusnya bangsanya dibangun sahabat. Kita tunjukkan nih kepada orang Kristen bahwa Islam juga bisa maju. Ini enggak, mereka pergi ke daerah Kristen. Seharusnya bangsanya dibangun kan. Seperti orang-orang di Suriah itu, yang konflik itu, mereka bangun itu Suriah itu. Ini pergi ke daerah Kristen, sampai di daerah Kristen komplain karena ada salib-salibnya. Karena oh ini kok makanan di sini kok non halal katanya. Protes dia, kok ada babi di sini? Tegakkan hukum syariat katanya. Demo mereka. Kadang-kadang gimana cara pikirnya? Bingung kita sahabat ya. Tetapi meskipun kita bingung, jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan mendoakan mereka saudaraku. Ya, jangan pernah bosan. Karena Alkitab berkata apa? Mereka itu adalah keledai liar. Alkitab berkata itu sahabat. Jadi wajar saudaraku mereka begitu. Kita doakan supaya mereka mengenal jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Puji Tuhan sahabat, itulah reaksi saya dari video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.